Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sahabat tercinta, kita akan membahas masih sebenarnya serial dari Berkarya Sampai Senja. 2 kali pertemuan kita membahas Berkarya Sampai Senja. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang akhir perjalanan. Nah, tentang apa? Akhir perjalanan. Semua orang itu oleh Allah sudah ditetapkan batas waktunya. Mau soleh, mau tidak soleh, sudah ada jatah waktunya. Ya. Rasulullah SAW diberi waktu kurang lebih 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq berapa? Radhiyallahu an. 63 tahun. Umar bin Khattab berapa tahun? Umar bin Khattab 63 tahun. Utsman bin Affan berapa? Anda mah 63. Anda mah gitu orang nanti mun itu genep tilu, jigana genep tilu deui. 80 tahun. Jadi Utsman bin Affan itu enggak, kita bicara Khulafaur Rasyidin ya. Rasulullah 63 sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tuh 63. Umar bin Khattab radhiyallahu an 63. Utsman bin Affan tuh 80 tahun. Ali bin Abi Thalib, Anda jawabnya mun teu 80 genep tilu gerana. Moal jauh tidinya Anda mah cara jawabnya teh. Atau tengah-tengah di antara 80 dan 63 geura Anda mah. Qadarullah, Ali bin Abi Thalib itu meninggalnya seusia Abu Bakar, seusia Utsman bin Affan, seusia Rasulullah, yaitu 63. Ya. Jadi dari 4 Khulafaur Rasyidin itu sama, yang 3 orang itu 63. Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum 63, sementara Utsman bin Affan 80 tahun. Artinya beliau-beliau itu memang relatif tidak diberi umur yang, maksudnya Rasul, Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum kan relatif tidak diberi umur yang terlalu panjang, kan 60-an mah ya. Ya kalau Utsman termasuk diberi umur yang panjang. Ya. Nah, di antara sahabat yang panjang umurnya, di antara, kalau tadi kan sahabat yang umur Khulafaur Rasyidin ya. Nah kalau ada sahabat yang dikategorikan diberi usia panjang, Salman Al-Farisi, itu 90 tahun. Salman Al-Farisi itu dia tadinya dari Persia, kemudian dia mencari agama yang benar, lalu akhirnya menemukan ajaran Islam, kemudian dia masuk Islam dan dialah yang punya ide untuk saat perang Khandaq itu digali pintu masuk Madinah itu. Ya, ada lagi orang yang masuk pada saat Fathu Makkah, namanya sahabat Hakim bin Hizam. Itu beliau masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Jadi saat Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah ya, dia baru masuk Islam. Qadarullah diberi umur yang panjang, 120 tahun baru meninggal. Ya gitu. Nah jadi di antara sahabat-sahabat itu memang teman-teman sekalian cukup beragam. Ya. Kalau Bapak Ibu kira-kira gitu. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, iya mah secara feeling gitu, kalau boleh ada feeling berapa? Oke ya. Kita tidak tahu. Namun saya ingin menyampaikan juga ada para ulama yang pasti Anda sering dengar, sering dikutip. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Anda tahu enggak? Dia meninggal di usia 54 tahun. Tapi ilmunya
Luar biasa. Imam Syafi'i itu meninggal di usia 54 tahun. Imam Maliki meninggal di usia 85 tahun. Imam Hambali usia 77 tahun. Ya. Imam Hanafi usia 70 tahun. Jadi dari semua mazhab yang sering kita dengar ya, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu yang termuda Imam Syafi'i. Dan mazhab yang paling banyak diikuti di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Itu Imam Syafi'i wafat usia 54 tahun. Ya. 54, tapi tiap tausiah dikutip. Ya. Dan ada lagi yang lebih muda dari Imam Syafi'i. Yang bukunya pernah kita bahas di sini dan suka dibahas oleh saya tiap hari Rabu, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu meninggal usia 45 tahun. Tapi menulis karya lebih dari 100 karya ilmiah. Lebih dari 100. Ibu Aina 67, berapa karya? Tilu ya. Hiji budak ngaranna Ahmad, dua ngaranna Ishak, nu tilu ngaranna Ibrahim. Jadi karyanya itu melahirkan 3 anak. Gitu. Jadi maksud saya begini, ternyata untuk mengubah dunia, ya, untuk memberikan pengaruh terhadap orang banyak, memang tidak harus berumur panjang. Imam Syafi'i 54, Pak. Imam Nawawi 45 tahun. Betul, ada beberapa ulama besar yang umurnya panjang. Imam Hanafi 70. Imam Hambali 70, Ahmad bin Hambal 77 tahun. Imam Maliki 85 tahun. Tapi maksud saya, ternyata persoalannya bukan berapa umur kita. Ya enggak sih? Tapi seberapa berkah. Coba ya, Imam Nawawi itu 45 tahun itu masih muda loh Pak. Ya, 45 itu masih muda lah. Dan beliau itu menulis karya yang begitu banyak, di antaranya, ini baru cuma di antaranya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Itu jadi pegangan di seluruh dunia. Kitab yang beliau tulis, ya, Riyadhus Shalihin, itu kan jadi pegangan. Nah, jadi teman-teman semuanya belajar dari sini, maka sesungguhnya yang paling penting itu berapa yang kita gunakan dalam suatu amalan soleh dari umur yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita lihat hasil riset ya di WHO, rata-rata angka harapan hidup sekarang ini di usia 73 tahun. Tapi di setiap negara angkanya beda-beda. Yang dianggap paling tinggi harapan hidupnya Jepang, 85 tahun. Tapi kan Anda mah bukan orang Jepang. Jadi orang Jepang panjang umur Bu, 85 tahun. Yang harapan hidupnya paling kecil itu Afrika Tengah, 54 tahun. Jadi di Afrika mah muntos 50-an teh siap-siap maut tuh. Di Afrika mah. Tapi kalau orang Jepang mah umur 60 teh masih ada harapan hidup 20 tahun lagi. Karena harapan hidupnya paling panjang di 85 tahun. Kalau orang Indonesia harapan hidupnya antara 75 sampai 77 tahun. Lebih spesifik lagi, Jawa Barat itu harapan hidupnya laki-laki 71 tahun. Ibu-ibu 75 tahun. Jadi ibu-ibu siap-siap jadi janda yang ditinggal wafat oleh suami. Ini untuk Jawa Barat ya khususon ya. Karena ini teman-teman yang ada di rumah masing-masing, yang di YouTube, yang ada di Kalimantan, Sulawesi. Coba cari ceknya data di Kalimantan, Sulawesi, ya Sumatera. Nah, karena saya ceramah di Jawa Barat nih, Jawa Barat itu 71 tahun Pak. Ya. Pak Engkon sekarang berapa? 70?
72. Jadi sudah di atas rata-rata, Pak. Gitu. Ya. Ayah teh di dia Yuswana di atas 71 tahun, Anda itu sudah di atas rata-rata orang Indonesia. Jadi udah dikategorikan panjang umur. Nah, ya ibu-ibu di sini ada yang umurnya 75. Kemarin kan ada yang, nah artinya kalau sudah 75 lebih sudah di atas rata-rata. Da kuduna ibu teh marawat di usia 75. Bapak-bapak kuduna marawatnya di usia 70 hiji. Ya kan gitu. Pak Engkon lumayan sudah ada bonus setahun ya. Kuduna Pak Engkon teh tahun kamari pupus tuh. Ya kan? Kuduna tahun kamari Pak Engkon teh pupus teh. Tapi ku Allah dipasihan Yuswa anu sae. Ya kan? Nah, artinya enggak, ini kan namanya hasil apa ya? Ini menurut Biro Pusat Statistik di Indonesia, ini resmi kan. Anda bisa lihat di webnya. Jadi artinya di Indonesia itu kalau kita fokuskan Jawa Barat, memang Jawa Barat itu 71 untuk bapak-bapak. Ya. Itu disebut harapan hidup. Nah, jadi Kang Ihsan belum tentu 71. Ya. Ini mah harapan hidup. Bisa saja Kang Ihsan mah 80, tapi sehat. Gitu kan. Nah, yang usianya sekarang 32, belum tentu Anda teh nepi ka 70 hiji. Bisa saja 30. Sekarang kan 30 hiji, 2 tahun deh, mata kudu sungguh-sungguh ke MPI gerak. Anda kan 2 tahun deh. Kan gitu. Nah, teman-teman ya. Jadi artinya ini sebuah sebuah catatan saja. Nah, ada penelitian yang dilakukan oleh Divisi Populasi PBB. Memperkirakan jumlah penduduk dunia ada berapa? Dunia berapa? Kurang lebih 8 miliar. 8 miliar. Ya, 8 miliar sekian, masih koma, saya lupa. Karena udah lama saya nggak bekerja di PBB. Jadi di tahun 2023 itu jumlah penduduk dunia 8, sekian miliar. Nah, yang umurnya mencapai 100 tahun sampai catatan di 2021 ya. Itu dari 8 miliar itu ada 621 ribu orang di dunia, di seluruh dunia. Jadi di tahun 2021 dari penduduk dunia yang 8 miliar itu 621 ribu kurang lebih umurnya mencapai 100 tahun. Ya, jelas Bu? Jadi mencapai 1 abad. Kalau saya lihat wajahnya di sini ya nggak tahu ya. Diragukan. Nah, jadi ibu bapak, Anda bisa bayangkan, enggak, ini mah cuma perbandingan. Betapa dari 8 miliar yang umurnya 100 tahun, 1 miliar, hanya 261.621.000. Ya, berarti 0,008% dari populasi dunia. Ulangi, 0,0 sabaraha hiji? Ilu ya. 0,0008% dari populasi dunia. Itu pun dihitungnya tahun 2021. Ya. 2023-nya saya belum dapat informasinya, gitu. Enggak, saya cek Anda teh. Si Pak Amtenya juga orang iya cina dari badan statistik. Enggak, maksudnya supaya kita bisa membayangkan. Paham? Bisa membayangkan, oh mun umur saya sekarang sekian, harapan hidup orang Jawa Barat teh 71. Oh berarti saya, ini mah kalau bisa nyampe itu, berarti saya tinggal sekian lagi. Ya. Ya, ini sebenarnya saya membahas ini teh biar kita menghisab diri gitu loh. Menghisab diri, ya. Nah, itu pun yang harapan hidupnya baik,
pasti yang pola hidupnya sehat. Hari gawe teh boba, mun geus minum boba teh seruput cutep langsung habis. Boba tuh kan Ustaz Ihsan. Tara olahraga, gulanya berlimpah, ya. Terlepas dari usia berapapun akhir hidup kita, pada akhirnya ajal itu misteri. Misterius sebabnya, waktunya dan tempatnya. Tadi mah saya bicara tentang statistik saja. Keumumannya, penggambarannya begini, begini, begini. Berapa yang akan kita dapatkan, jatah itu finally gaib. Karena orang itu diberi umur panjang dan pendek seperti suratnya sudah saya sampaikan, itu mah kuasa Allah. Ada yang sampai anak-anak, ada yang sampai dewasa, ada yang sampai di usia senja. Kan ayatnya sudah disampaikan, lupa lagi juga nggak apa-apa. Cek Anda teh asa encan, udah kan ada catatannya. Moal diulangi, ulangi, moal. Anda mah gitu ulangi dong, moal, sorry. Ada saat saya tegas. Ya. Pasti tuh langsung Pak Beli tinggal cari ayat. Ya, surat apa Bu? Al-Hajj ayat berapa? Ayat 5. Jadi kalau kamu ragu dengan hari kebangkitan, ingat kami menciptakanmu dari tiada menjadi ada. Kemudian ada yang diwafatkan masa anak-anak, ada yang diwafatkan masa dewasa, tapi ada yang diwafatkan sampai kamu tidak tahu apa yang tadinya kamu tahu, ya kan? Di Al-Hajj itu. Artinya sampai usia pikun, gitu. Nah, jadi terlepas apakah dengan angka-angka yang tadi saya katakan, bukan berarti bahwa kita berpegang teguh 100% pada angka itu. Namun yang pasti, memang kita ini kudu berikhtiar untuk sehat. Itu aja. Pola hidup kita sehat, ya. Ingat saya sampaikan caranya bagaimana? Pola hidup, pola pikir, pola pergaulan. Itu sudah saya sampaikan kan? Bagi teman-teman yang lupa lagi, lihat di YouTube-nya ya. YouTube-nya bisa dilihat. Jadi saya sudah sampaikan ada pola hidup, ada pola pikir, ada pola pergaulan. Nah, coba Anda lihat surat Al-A'raf ayat 34. Al-A'raf ayat 34. Ini tentang pada akhirnya kematian itu misterius, waktunya, tempatnya, dan sebabnya. Mangga Ustadz Ihsan. Baik, kita akan awali Bapak Ibu sekalian dengan membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, coba lihat di situ firman Allah yang mengatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat mempunyai ajal. Bu, di sini dikatakan umat. Umat itu juga bisa bermakna peradaban. Jadi peradaban itu ada ajalnya. Ya. Dulu yang menguasai dunia itu Soviet, Uni Soviet. Uni Soviet bubar. Ya. Sekarang Amerika. Bisa saja Amerika juga bubar gitu ya. Nah, Cina bisa juga Cina teh bubar gitu. Maksudnya setiap bangsa itu ada ajal. Ada saat berkuasa, ada saat tidak berkuasa. Tapi juga bisa ajal itu bersifat personal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal seseorang tiba, tak ada seorang pun yang bisa menangguhkan atau mempercepatnya. Tidak ada. Nah, ini dikuatkan dengan surat Luqman. Ayat yang terakhir coba, surat Luqman, surat 31.
Kita awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamun innallaha alimun khabir. Ayat ini lebih memperjelas lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal tiba tidak ada yang bisa menangguhkan. Tidak ada yang bisa mempercepat. Nah kalau ini ada penjelasan lagi. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat milik Allah. Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Maksudnya gini Bu, tidak ada yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Itu begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita besok. Tapi kita bisa nggak merencanakan besok? Apa yang akan terjadi belum tentu sesuai rencana, betul nggak sih? Nah gitu. Nah semua orang harus punya rencana. Kalau saya tanya, ya Ustadz Ihsan besok apa? Saya ada meeting itu, saya ada tausiah ini. Tapi apakah persis seperti yang kita rencanakan? Bisa persis, bisa tidak. Betapa banyak rencana-rencana kita tidak terwujud. Karena satu dan lain hal di luar kemampuan kita. Saya yakin ada di antara teman-teman kita yang dia itu sudah niat mau ke sini. Tapi nggak jadi hari ini. Tidak seperti yang diniatkannya. Apa sebabnya? Apa saja sebabnya? Kita tidak tahu. Ya, nah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di daerah mana ia akan mati. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak akan tahu loh di daerah mana seorang itu akan mati. Kalau orang Garut, apakah selalu meninggal di Garut? Tidak, ya. Ada orang yang lahir besar di Bandung, tiba-tiba pengen ke Jakarta, meninggal aja di Jakarta. Ya. Ada saudara istri saya yang ujug-ujug pagi-pagi nate kieu beliin tiket kereta cenah. Mama pengen ke Jakarta ke uak kamu. Kaget anak-anak teh. Nah mama kok ngedadak pokoknya beliin tiket kereta we cenah. Mama pengen ke uak kamu. Ya maksudnya ke kakaknya. Ke Jakarta lu Bu. Pagi-pagi teh diantarkan ku anakna ke stasiun kereta. Dijemput teh di sana. Jam 3 pagi si uakna nelpon. Ternyata ibu nate meninggal di Jakarta. Malam-malam sesek meninggal aja. Ba'da subuh dibawa pulang ke Bandung. Cek urang mah nya mun ek maot mah geus we di Bandung atuh. Teu kudu der kalah ka Jakarta nya. Nanaonna nya cek urang gitu. Nah itulah. Kabayang teh sama Anda. Nah iya mah asli Bu. Ya. Dia itu minta ke anaknya dianterin ke Jakarta. Ya beli tiket sampai anaknya bingung. Nah rencana nggak apa. Pagi-pagi tujuh beliin tiket mama pengen ke Jakarta. Ada apa mah? Yang nengok kakak, uak kamu cenah gitu. Datang ke sana. Biasa baik beda lagi sehat-sehat saja. Malam sesek gitu ya. Meninggal Bu. Karena dibawa dulu ke rumah sakit, jadi meninggal sebenarnya di rumahnya, dibawa dulu ke rumah sakit. Nah akhirnya ba'da subuh dibawa lagi ke Bandung. Jam 10-an apa jam 11-an dikuburkan. Jadi maksud saya begini, emang ya kalau orang itu harus meninggal di Jakarta, ada aja yang menyebabkan dia harus pergi ke Jakarta. Apa? Apa saja. Ya. Jadi mun ibu ujug-ujug hayang ka Cianjur teh kade eta teh. Teh hujan, teh angin, ujung-ujung ya asa hayang nengok Pak Ilham. Nah, kade Pak Kiking teh ujung-ujung ya izin mama, sok izin tara ka ibu. Oh Tara. Kamana?
ka Pak Ilham cenah kan gitu. Cek istrina teh teu hujan teu angin, suami aku ke Pak Ilham. Ingat tuh ayat ya. Apabila boa-boa. Jadi sebenarnya ya ada jamaah umroh Ustadz Ihsan kalau nggak salah itu sama Pak Yogi ya. Jadi dia teh mau perginya tuh Oktober apa November gitu loh. Tapi dia ngotot jadi September. Pengen September pokoknya mah. Tadi nama pengennya teh di Novemberan, Desemberan gitu. Meh tiis kan. Kan kalau Anda ingin umroh yang cuacana enak mah ya Ustadz Ihsan ya November ya. November, Desember, Januari, Februari gitu ya. Oktober udah mulai enak lah gitu. Matak saya mah umroh teh satahun teh 3 kali Oktober, Desember sama Februari. Tanuker panas-panas sama Kang Ihsan, Kang Kamal ya, Pak Didi, muda-muda we gitu kan. Nah, masa-masa itu udah saya lewati kan gitu kan. Jadi saya umroh teh sekarang yang cuacanya bersahabat teh Oktober, nah Desember sama Februari. Nah Bu, beliau ini pengennya di cuaca enak. Apa coba tiba-tiba pengen September. Dan memang qadarullah, pupus di situ Bu. Meninggal di sana. Ya, jadi memang Anda kudu yakin. Wa mata tadri nafsum madza taksibu ghadan wa mata tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak akan tahu di daerah mana kamu akan mati. Di bumi mana kamu akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Jadi dari 2 ayat yang dibacakan oleh Ustadz Ihsan tadi, surat apa tadi? Al-A'raf ayat 34, juga Luqman ayat terakhir, ayat 34 juga, menggambarkan bahwa mati itu misterius sebabnya, misterius waktunya, misterius tempatnya. Ya, waktunya misterius, sebab orang mati itu beda-beda, nggak ada yang sama. Ya, ada orang yang udah cuci darah 10 tahun Bu. Cuci darah karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Cuci darah. Ya. Almarhum Profesor Ruli rahimahullah ya. Kalau nggak salah pernah ngisi juga di kita ya, almarhum Profesor Ruli. Cerita, saya punya pasien katanya 10 tahun cuci darah. Kuat juga itu orang. Cuci darah Bu, 10 tahun. Benar cenah Pak Am, meninggal nama bukan karena gagal ginjalnya. Kenapa Prof? Cekatnya ketabrak elep. Kebayang tuh sama Anda. Cuci darah Pak 10 tahun. Berarti kuat itu. Cuci darah. Meninggal nama cina benarnya Pak. Bukan karena gagal ginjalnya. Saya kan serius. Kenapa Prof? Sugante apa gitu. Ya ketabrak elep. Nah itu. Ya. Ada orang yang dia dari muda sekolah pilot, jadi pilot sampai pensiun. Ya. Meninggalnya di Ciamis katabrak ku elep ke sasapedahan. Dari mulai muda sekolah pilot, jadi pilot puluhan ribu jam dia lewati pensiun. Nah pensiun teh balik lagi ke Ciamis, ke sasapedahan Pak. Padahal sepedanya teh di jalan yang kosong, katabrak, meninggal. Tapi aya nu kakara pisan naik pesawat. Baru saumur teh naik pesawat. Kecelakaan. Ingat ada pesawat Sukhoi. Sukhoi yang nabrak Gunung Salak. Kan itu teh Bu, banyak wartawan anu saumur hirupna belum naik pesawat. Tapi dia meliput. Ayo, bahkan cenah teu aya rencana. Mau ikut apa? Naik kapal. Ayo, gitu kan. Naik pesawat. Jadi nya atuh. Can pernah kan seumur hirupna. Ya. Diajak. Iya ada yang dia itu cuma tadinya meliput dari luar aja. Ayo ikut. Ikut Bu. Pesawat Sukhoi itu kecelakaan. Memang di situ ada pilot senior, tapi ada juga orang yang memang pertama kali naik pesawat. Pertama teh maut di pesawat. Jadi dia tidak bisa bercerita bagaimana pengalaman naik pesawat. Coba
ini tuh kudu jadi bahan renungan. Orang yang dari mulai muda sekolah pilot berpuluh ribu jam dia lewati di angkasa dengan berbagai medan yang sudah dilewati, meninggalnya bukan karena pesawat. Orang yang tidak pernah naik pesawat, mata kadek belum pernah. Begitu pasti yuk. Buah-buah iya sebab. Nah kan gitu. Iya. Kabayang tuh sama Anda. Nah itu loh teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut dengan kematian. Dan kematian mas sebabnya pun. Nah misterius. Waktunya. Tempatnya. Nah pertanyaan bagi calon almarhum dan almarhumah adalah. Pertanyaan untuk siapa? Untuk kita. Almarhum almarhumah. Pertanyaan untuk kita sebagai calon almarhum dan almarhumah. Satu, dalam keadaan apa kita meninggal? Itu, dalam keadaan apa? Gitu loh Bu. Jadi pertanyaannya, aku kalau meninggal dalam keadaan apa? Tidak perlu Anda memikirkan mendadak atau sakit, tapi dalam keadaan apa? Saya bilang tadi, orang meninggal mendadak. Kalau dalam keadaan baik, kadang-kadang kita tuh cemburu ya pada saudara-saudara kita yang meninggal mendadak dalam keadaan yang sangat baik. Meninggal sedang umroh Bu, sedang ihram. Orang kalau lagi ihram makan Pak Bu, tidak perlu dikasih kain kafan biasa, si kain ihram itu jadi kain kafannya. Ada yang nanya, Pak Am, kenapa tadi aku lihat ada mayit disolatkan kepalanya kelihatan terbuka. Saya bilang, karena kain ihramnya tidak cukup untuk kepalanya. Kan begini, kalau orang kayak saya, kain ihram itu kalau saya dibungkus dengan kain ihram mungkin kepala saya tertutup. Tapi kalau orang yang tingginya 175, geus gitu teh badag, maka kain ihram tidak akan cukup. Maka bagian kepalanya bisa saja terlihat. Nah makanya kalau Anda di Masjidil Haram lihat mayit itu diusung tapi kepalanya kelihatan, dipastikan itu dia meninggal dalam keadaan ihram. Jadi kain kafannya adalah kain ihramnya. Gitu loh. Nah kadang-kadang kita suka cemburu dalam arti positif ya, iri ya. Pada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sangat indah. Almarhum sahabat saya, Mang Oded rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Kan itu sangat bagus sekali. Sangat bagus Bu. Saya lupa ya, sebelumnya teh gini, ngobrol sama saya. Ya, Ustadz, Mang Oded mah najan geus jadi wali kota, anger we sok ngakhotiban. Walaupun saya udah jadi wali kota, saya mah suka jadi khotib. Makanya beliau mah kan sok walaupun udah jadi wali kota, da cenah Mang Oded mah kan Ustadz atuh da cenah jadi we, di jadwal we cenah insyaallah ke cenah. Mang Oded teh khutbah di Masjid Muhammadiyah. Sebelumnya teh sempat ngobrol gitu Bu. Ya qadarullah, memang beliau dipanggil oleh Allah tuh dalam keadaan sangat bagus. Di masjid wafatnya mau khotib, mau jadi khotib. Berarti beliau ke masjid itu sudah keadaan punya wudhu, sedang sholat intidor, sholat sunnah, dan niatnya untuk jadi khotib. Nah itu kadang kita cemburu. Makanya sebenarnya yang penting dalam keadaan apa? Apakah mau ngedadak? Apakah mau sakit dulu? Yang penting kita dalam keadaan apa? Tanya diri kita dalam keadaan apa gitu. Terus yang kedua yang harus ditanyakan adalah siapa teman terbaik saat meninggal? Jadi gini, saya akan meninggal. Kita semua akan. Masalah waktu saja kan? Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Mungkin kan? Atau qadarullah saya duluan menyolatkan Ibu Bapak. Benar gak sih? Betul gak Pak Kiking? Kita gak tahu ya gitu loh. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau qadarullah saya duluan yang menyolatkan Ibu Bapak. Nah ya, kita tidak tahu dalam keadaan apa. Nah yang kedua, siapa teman terbaik kita saat meninggal? Ibu Bapak,
menurut Anda, kita ini kalau meninggal kudu punya teman. Emang istri Bapak nemenin gitu? Bapak jawab, istri Bapak nemenin moal mun Bapak maut. Suami Ibu nemenin enggak? Ayeuna ge Ibu teh tara ditemenin. Komo deui maut. Berarti siapa yang jadi teman terbaik kita amal. Matak sok Bu paksakeun datang ke MPI. Ibunya dengar ya, mun ada maksain. Anda ada yang pergi jam 5, ibu dugi ka ayeuna sedang dalam naungan pahala. Kabayang ti jam 5 dari belum lagi persiapannya. Ibu ba'da subuh datang ke sini, duduk di sini, pulang, ya sebut sajalah nyampe rumah jam 2 siang. Berapa jam tuh? Anda itu dalam pahala. Itu akan jadi teman terbaik, tahu nggak? Teman terbaik itu bukan drama Korea. Bukan sinetron. Ya. Bukan. Ibu sok nonton drama Korea. Ayo nanti teh. Di rumah mah meni istiqomah. Jadi kalau kita nonton drama Korea, sebutlah satu episode. Satu episode 54 menit Pak Engkon ya. Biasanya ada 16 episode dalam satu sesi. Karena film Korea mah kalau nggak 2 sesi, saya bukan nonton, kan pengamat harus tahu dong. Kita tuh harus well informed, kan gitu. Nah teman-teman kebayang nggak Anda nonton 2 episode, 2 jam itu, Bu dengar sayang, itu teh nggak akan jadi teman kita saat sakarat teh. Mau jadi babaturan, nggak akan jadi teman. Tapi ibu di sini, ya sebut saja ibu tadi jam 7, ya sampai jam 11. Atau apalagi yang rumahnya jauh dari jam 5 sampai jam 2. Kebayang, itu yang akan jadi teman. Itu makanya pertanyaan bagi kita semua calon almarhum dan almarhumah, siapa teman terbaik kita nanti? Ya, sama. Makanya gini, lumayan ke babaturan, lumayan untuk teman. Mama, ini rajin tahajud, lumayan ayah untuk teman. Ari ayah mah bukan teman sejati. Damun mamah meninggal ge, ayah mah nikah deui. Apa cek suami teh? Ayah mah tos nikah dah. Dahsyat, stres Anda. Apa? Jadi dia teh refleks. Langsung ibu teh sakarat atuh. Sahid atuh saudara. Nah jadi kabayang teh sama Anda. Ya kan? Tiba-tiba katanya, Mama ini rajin tahajud. Ini teh bekal terbaik ayah. Ari ayah mah bukan bekal terbaik. Ya. Mamah meninggal ge ayah mah nikah deui. Cek si suami teh, ayah mah atos. Hah? Demi Allah atos nikah deui. Mamah we nggak tahu apa? Kalau maot teh si istri. Kaget kan gitu. Emang Bu mun di sinetron kan itu rame tah. Rame. Nah, makanya kita itu selalu mikir, inilah teman terbaikku. Jadi gini Bu, mun ibu rada malas-malas, rada capek-capek. Saya tahulah, ada saat dimana ibu bapak malas kan datang ke sini. Jujur ayah kan? Hoream kan? Dengar sayang, ingat kalimat ini. Ini akan jadi teman saya saat saya mati. Ini akan jadi teman saya gitu loh. Nih rekan-rekan yang oleh Allah dititipi harta. Harta yang Anda sedekahkan itu yang akan jadi teman. Itu sebenarnya. Di sini kan saya lihat ada beberapa yang punya tanahnya hektar-hektar ya. Amin gitu. Emang sih 1-2 orang saya lihat. Sisana malah 200 meter, 100 meter, eta ge can lunas. Ya. Ya. Misalnya di sini ada yang punya tanah hektar-hektar. Pertanyaan saya, emang itu akan jadi teman terbaik? Belum tentu. Enggak akan. Ya. Sok sedekahkan, wakafkan.
Teman-teman yang punya tabungannya berlimpah gitu ya. Ratus-ratus juta. Atau ngeluarin 50 juta bekal saat kita mati mah apa sih? Menjadi kecil. Ya enggak? Tapi bagi yang memang rezekinya seret ya enggak apa-apa. 5.000 oge. Eta ge sudah mau kan? Jadi sebenarnya bukan urusan berapa besar. Tapi sadar enggak bahwa akan ada siapa yang jadi teman terbaik kita nanti. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi rada horeamnya ke MPI Ari Ustad Ihsan makan rajin pisan. Ini asa capek, asa hoream gitu. Tapi begitu kabayang ibu bapak aja dari tempat jauh pada datang. Pak Engkon dari Garut datang. Masa saya dengan rada pusing-pusing dikit, rada lemes dikit, kemudian gak jadi. Ya kan gitu, saya mah ada yang nyetirin. Ya udah, bismillah lah saya pergi. Udah kesini mah, ningali Pak Engkon ge cenghar. Wah cenghar deh kan. Padahal pas di rumah mah, ya tem ini asal lemes kan manusiawi lah ya. Misalnya pas seharian hari Jumat full padat. Hari Sabtu full padat kan gitu. Malamnya agak kurang tidur misalnya. Hari Minggu teh asa capek bu. Ya. Belum lagi abis nge-gym Ustaz Ihsan. Asa ringsek badan teh. Ya, aduh asa capek. Tapi kalau ingat, kalau saya pergi, di ini kepergian saya ke MPI yang setiap langkahnya oleh Allah akan dicatat selama saya ikhlas. Dan itu teman terbaik saya nanti. Bukan ibu bapak yang jadi teman saya teh, amal saya sendiri. Emang Anda jadi bakal teman saya saat mati, Anda juga gak mau ikut kalau saya mati. Paling nganterkan di kuburan. Gitu. Iya gak? Bener gak sih? Nah, yang ketiga, ya, jadi satu, ini 3 pertanyaan bagi calon almarhum dan almarhumah. Awas, jadi ulah kianya, ibu jangan gini ke suami teh, ayah kan calon almarhum. Nah, ada 3 persoalan, bukan gitu, ada 3 pertanyaan yang harus ayah siapkan. Dalam keadaan apa ayah mati? Siapa teman terbaik ayah? Bukan itu untuk kita ya. Nah yang ketiga, apa yang akan kita tinggalkan? Apa yang hendak kita tinggalkan saat wafat? Apa yang hendak kita tinggalkan? Teman-teman semua, setiap orang itu akan meninggalkan sejarah yang sudah dilewatinya. Betul gak sih? Nah, bapak saya sudah meninggal 25 tahun lalu. Tapi saya masih ingat sejarah yang beliau tinggalkan pada kami anak-anaknya. Ya, kalau nggak salah saya pernah cerita minggu kemarin, saya suka dibawa ke masjid yang ada di Jalan Pajagalan. Itu kan sejarah yang beliau tinggalkan untuk saya. Saya waktu itu masih kecil, ya ngajak ke Jalan Pajagalan. Ada Ustadz Abdurrahman, tapi saya teh apal waktu itu masih SD juga belum masuk saya teh. Ada Ustadz Abdurrahman. Ada Ustadz Abdullah, ada Ustadz Sarip Sukandi, ya, ada Ustadz Sudibja, rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati guru-guru. Saya teh nggak ngerti bu, cuma duduk lari sana lari sini. Bapak saya meninggalkan sejarah. Sejarahnya apa? Saya suka dibawa ke pengajian. Ya dengar, Anda yang bawa anak-anak ke sini, Anda teh sedang meninggalkan sejarah. Kayak ibu bapak tos pupus teh, anak Anda teh udah punya anak teh, bawa anaknya ke sini. Dulu ayah ke sini dibawa sama kakek sama nenek almarhumah. Kan Anda geus marawat. Kan gitu. Nah, jadi artinya apa? Apa yang kita tinggalkan ketika meninggal, ya? Kita tadi mengenal tokoh-tokoh hebat, ya. Ada Imam Syafi'i meninggalkan ilmu karya yang luar, padahal meninggalnya usia 54 tahun. Imam Nawawi meninggalkan karya yang banyak, itu meninggal padahal usia di 45 tahun. Jadi sebenarnya apa yang akan kita tinggalkan? Ini penting loh Pak Bu, berarti kita kudu berusaha meninggalkan jejak-jejak yang bagus. Ada satu ungkapan yang sangat bagus ya, yang mengatakan bahwa kita adalah apa yang orang lain bicarakan ketika sudah tiada.
Kita adalah apa yang orang lain bicarakan ketika kita sudah tiada. Ulangi Bu. Apa yang orang lain bicarakan ketika sudah. Kita ini adalah apa yang orang lain bicarakan ketika kita sudah. Nah Bu, kalau Ibu jadi wanita solehah ya. Apa kata anak-anak Ibu teh kieu? Mamah almarhumah mah. Pokoknya dia itu diceritakan tah kebaikan-kebaikan Ibu. Kata suami Ibu, teteh, ibu kamu mah sabar pisan, ibu kamu mah soleha. Luar biasa ibu kamu mah. Ya, gitu. Nah, berarti ibu adalah apa yang dibicarakan oleh suami ibu. Ibu adalah apa yang dibicarakan oleh anak ibu. Ibu adalah apa yang dibicarakan oleh teman-teman ibu. Ibu adalah apa yang dibicarakan oleh lingkungan kita. Makanya pertanyaannya, kalau kita meninggal, kita ini akan dibicarakan apanya? Ya. Ibu saja kalau lagi rajin ke sini, terus ada yang pupus, ya. Muhun da ibu eta mah sok salik natis di sapalih abdi di sebelah saya. Ya. Iya ada sejak sebelum Covid juga suka ngaji ketika masih di Murosalah, ketika di Darul Ihsan. Masih sempat loh. Setelah pengajian ini di Arjasari, beliau tuh suka datang. Di rajian pisan beliau teh. Berarti almarhumah tergantung apa yang dicarakan oleh teman-teman. Jadi sebenarnya kita tinggal berpikir kira-kira kalau meninggal orang akan membicarakan apa tentang diri kita. Ya. Makanya ketika orang lain membicarakan kebaikan, itu doa. Itu sebabnya kenapa kita kudu membicarakan kebaikan orang yang sudah wafat. Ya. Ibu, manusia mah ada cacatnya. Manusia mah teu aya nu sampurna. Tidak ada. Kalau ibu punya suami, sasoleh-solehna suami ibu, pasti ada kurangnya. Nah kalau suami ibu sudah wafat, anak-anak nanya, coba omongin tuh yang baik-baiknya. Mama, hari si ayah teh gimana sih? Aduh nak, ayah kamu mah pekerja keras. Berjuang supaya dapat harta yang halal. Pokoknya mah kamu kalau jadi suami nanti coba contoh ayah kamu ya. Gitu. Padahal suami ibu ada kurangnya enggak? Peditnya, pemarah, ya. Terus cemburuan, terus mun tidur teh kebluk. Tapi yang gitu-gitunya ibu nggak ceritakan. Jangan. Karena kalau ibu menceritakan kebaikannya itu doa. Mama ari si ayah teh gimana? Papa kamu teh kade. Kalau jadi suami jangan kayak papa kamu. Kebluk. Pedit. Pemalas. Ya gitu. Omdo. Bener omdo papa kamu. Omdo. Ngomong na alus. Seringkali PHP. Tak bapak kamu. Benar begitu, tapi jangan Anda ceritakan. Yang Anda ceritakan yang baik-baiknya saja. Mama, ari papa teh gimana? Papa kamu teh sholatnya enggak pernah bolong-bolong. Dan memang omdo juga sholat nama rajin, Pak. Memang omdo sih, tapi sholat nama rajin. Papa kamu mah sholatnya rajin, nah, gitu. Ya. Terus papa kamu mah rajin cari nafkah teh. Pedit nama tong disebut, Bu. Ya. Pelitnya mah gak usah. Papa kamu mah rajin cari nafkah untuk kehidupan keluarga gitu. Nah jadi kita ini kalau ada yang meninggal bicarakan kebaikannya. Kenapa? Manusia mah pasti ada sisi buruk, tapi kita adalah apa yang orang lain ketika sudah tiada. Berarti betapa pentingnya kita meninggalkan jejak yang bagus. Ya gitu. Itu 3 pertanyaan untuk siapa? Awas untuk kita. Ulah mah catatan teh dibawa ke suami teh. Ayah denger ya. 3 pertanyaan yang harus ayah siapkan sebagai calon almarhum. Baru dikatakan almarhum. Dalam keadaan apa ayah meninggal? Pikirkan.
Siapa teman terbaik ayah? Amalan macam apa kalau ayah meninggal? Camkan. Apa yang hendak ayah tinggalkan kalau sudah wafat? Kira-kira mama ngomongin kebaikan ayah, anak-anak ngomongin kebaikan ayah, coba pikirkan ya. 3 pertanyaan penting. Maksudnya bukan untuk suami Anda, untuk kita. Bapak ge sama, mama kah dia mama? 3 pertanyaan calon almarhumah. Nah ya. Ibu bapak itu saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.